zone. I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Cerita kali ini berasal dari akun Twitter @simpleman yang di postingannya menceritakan pengalaman seseorang yang tersesat di sebuah desa misterius, yaitu desa Gondomayit, yang berarti desa perenggut nyawa. Di sini ada dua tokoh yang bernama Mas Damar dan Mas Erik. Jadi waktu itu Mas Damar baru ditunjuk sebagai ketua Mapala atau mahasiswa pecinta alam periode tahun 2011-2012 di salah satu universitas terkenal di Surabaya. Saat itu akan diadakannya kegiatan pendakian di puncak Mahameru, di mana akan ada 4 universitas yang ikut bergabung dengan kelompok Mapala yang diketuai oleh Mas Damar ini. Dan rencananya akan diadakan di bulan Juli. Tapi karena kegiatan ini cukup mendadak, sehingga tidak ada anggota yang dapat membantu Mas Damar dikarenakan mereka sedang UTS. Tapi sebagai seorang ketua, Mas Damar bertanggung jawab agar agenda ini tetap berjalan meskipun harus mempersiapkan seorang diri. Dan di sana Mas Erik selaku mantan ketua Mapala sebelumnya memutuskan untuk membantu Mas Damar meskipun dia tidak menjabat lagi sebagai ketua. Tapi ini semua dilakukannya demi nama baik kampus mereka. Setelah mencari lokasi, mereka pun mendapatkan satu tempat yang dirasa cocok untuk tempat latihan sebelum ke Mahameru. Tempat latihan yang mereka pilih adalah alas yang lokasi medan dan suhunya nyaris sama dengan lokasi di Mahameru. Mereka pun melakukan perjalanan. Kurang lebih 6 jam akhirnya mobil mereka sampai di pos jaga pertama. Namun, anehnya saat itu tidak ada yang menjaga pos tersebut. Meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, tapi jalur ini adalah jalur yang sering dikunjungi pengunjung. Karena tempat ini juga merupakan salah satu objek wisata terkenal di daerah tersebut. Sesuai prosedur, seharusnya mereka berdua lapor di pos jaga 1. Tapi dikarenakan tidak ada yang menjaga, akhirnya mereka pun menunggu. Tapi sampai hampir gelap mereka menunggu, tidak ada satu orang pun yang datang. Sampai Mas Erik menyarankan, udah kita tinggalin KTP aja, terus tulis catatan. Nanti kalau penjaga datang, mereka bakal tahu kok. Setelah meninggalkan KTP dan selembar catatan, mereka pun masuk ke lokasi yang berupa hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Waktu itu jam menunjukkan jam 8 malam, tapi langit sudah sangat gelap dan suasana sangat sunyi. Di situ Mas Erik nyeletuk, kata mbahku, kalau sepi kayak gini ada hantunya loh. Dan Mas Damar pun mengingatkan, kalau ngomong itu hati-hati, apalagi di tempat seperti ini. Sambil menyusuri hutan, tiba-tiba Mas Damar mendengar suara ayam. Tapi anehnya Mas Erik nggak mendengar apa-apa. Mas Damar mulai cemas sehingga bulu kuduknya berdiri. Karena menurut mereka Mapala, kalau di hutan tiba-tiba mendengar suara ayam berarti pertanda buruk. Ketika Damar ingin buang air kecil, tiba-tiba tercium aroma bunga sembujo yang sangat menyengat. Terus Mas Erik pun di situ melihat sesosok di balik pepohonan. Karena penasaran, Mas Erik pun mengecek ada apa sih di balik pepohonan tersebut. Setelah didekati, barulah nampak sosok itu tinggi dan berdiri di bawah pohon, mengenakan kain putih yang saat itu warnanya jelas sangat kontras di tengah kegelapan hutan. Ternyata sosok itu adalah kuntilanak. Mbak Kunti ini saat itu hanya diam dan tidak mengganggu. Jadilah Mas Erik cepat berpaling dan mulai mendatangi Mas Damar. Setelah bertemu Damar, Mas Erik hanya diam dan tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang yang seharusnya lokasi itu sudah mendekati pos jaga kedua. Di situ Mas Damar mulai ngeh karena sejak tadi Mas Erik hanya diam saja. Setelah Mas Damar bertanya, barulah Mas Erik bercerita apa yang baru saja ia alami. Tapi Mas Damar tidak terlalu menggubris dan mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Setelah berjam-jam, tapi mereka tidak menemukan pos jaga kedua, sampai mereka kelelahan dan berpikir untuk membangun tenda di situ. Tiba-tiba terdengar banyak suara langkah kaki orang-orang dan ada suara gamelan dari kejauhan. Mereka mengikuti suara itu dan melihat ada orang yang berjalan berjejer beriringan, di mana orang-orang itu sambil memanggul keranda yang ditutupi oleh kain dan bunga melati. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah, untuk apa ya orang mengubur jenazah malam-malam kayak gini di hutan lagi?
Mereka pun hanya memperhatikan orang-orang tersebut menguburkan jenazah, dan tak lama kemudian mereka pun berlalu pergi. Yang anehnya lagi, orang-orang yang mengubur jenazah itu ekspresinya bahagia, bukannya malah bersedih. Tiba-tiba Mas Damar mengeluh, katanya selangkangannya sakit. Dan sakit itu sudah ia rasakan setelah buang air kecil tadi. Pas dicek, ternyata buah zakar Mas Damar membengkak. Dan di situ posisinya Mas Damar sudah sangat kesakitan dan raut wajahnya pucat, sampai tidak sanggup lagi berjalan. Akhirnya ia bersandar di bawah pohon dan Mas Erik berusaha menyusul orang-orang tadi untuk meminta bantuan. Tapi setelah Erik berlari menuju orang-orang tersebut, ternyata orang-orang itu sudah menghilang. Erik pun bingung, kok cepat banget ya mereka jalannya. Jadi Mas Erik pun balik menemui Mas Damar. Di sana Mas Damar terlihat sedang berbicara dengan seorang nenek. Ternyata nenek itu merupakan penduduk asli desa itu. Dan katanya, kenapa buah jakarnya Mas Damar sakit? Karena Mas Damar buang air kecil tanpa permisi dahulu, sehingga Lalembu di sana marah. Nenek itu menawarkan mereka ke rumahnya karena ia mengaku bisa mengobati Mas Damar. Karena urgent, mereka pun menerima tawaran nenek tersebut. Mereka pun sampai di desa itu, yang dimana hanya terlihat ada sekitar 13 rumah saja. Mereka pun masuk ke rumah nenek tersebut, rumah gubuk layaknya rumah-rumah penduduk di desa. Nenek ini sering disebut dengan sebutan Mbah Dok. Ia memberikan Mas Damar minuman di sebuah kendi yang sudah dibacakan bacaan-bacaan yang dapat menyembuhkan Mas Damar. Mbah Dok juga bilang kalau mereka sebaiknya menginap saja di sini dan gak usah keluar-keluar dulu karena bahaya. Hari semakin malam, terlihat Mas Damar mulai tertidur dan sepertinya penyakitnya juga semakin mereda. Tapi tiba-tiba Mas Erik mendengar suara-suara gamelan seperti di tengah hutan tadi. Ia pun beranggapan, oh mungkin orang-orang di hutan tadi berasal dari desa ini karena suara gamelannya sama. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu, dan Mbah Dok pun membukakan pintu itu. Di situ nampak seorang anak kecil yang pucat dan memiliki ekspresi datar, di mana anak itu berbicara dengan Mbah Dok menggunakan bahasa Jawa. Mas Erik berusaha menguping, tapi nggak bisa karena suara mereka sangat pelan dan sayup-sayup. Tapi ada beberapa kalimat yang Erik dengar, yaitu giliran, mati, saudara, dan ilmu. Tapi ya Mas Erik nggak ngerti apa itu maksudnya. Setelah bicara dengan anak tersebut, Mbah Dok menutup pintu dan mengambil baju untuk pergi. Lalu Mas Erik pun bertanya, mau kemana Mbah? Terus mbahnya menjawab, Mau ikut. meskipun ragu, Mas Erik pun ikut Mbah Dok karena sangat penasaran. Mereka akhirnya sampai di tempat seperti proses pemakaman yang ternyata proses itu dipimpin oleh Mbah Dok. Mas Erik bingung, ada yang meninggal lagi. Dan anehnya ekspresi orang-orang di situ bahagia, gak ada sedih-sedihnya. Terus pas dilihat siapa sih yang meninggal, dan ternyata jenazah itu adalah anak kecil yang mengetok pintu tadi. Mas Erik kaget banget dan gak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara itu Mas Damar yang tertidur akhirnya bangun, dan ternyata rumah sepi gak ada siapa-siapa. Karena bosan menunggu, Mas Damar akhirnya mulai melihat-lihat barang yang ada di rumah Mbah Dok. Dan ia pun menemukan sebuah kotak kayu. Sebenarnya dalam hati nggak sopan sih buka barang-barang orang, tapi karena penasaran akhirnya Mas Damar membuka kotak tersebut dan ternyata isinya sebuah kain kafan yang sudah diikat. Kaget ia langsung menutup kotak itu. Setelah balik badan, ada sesosok pocong yang berdiri di hadapannya. Seperti ingin pingsan, tapi kondisi tubuh Mas Damar saat itu kaku dan tak bisa bergerak. Dan horornya lagi, pocong itu seakan mengatakan, lepas talinya, lepas talinya. Udah gemetar hebat, tiba-tiba pintu pun terbuka, dan tiba-tiba Mbah Dok masuk. Melihat hal tersebut, Mbah Dok langsung mengusir pocong itu dan langsung marah-marah ke Mas Damar. Mas Erik yang melihat kejadian itu langsung berpikir, wah desa ini ada yang gak bener nih. Mereka berdua kembali ke kamar dan mendiskusikan hal ini. Mereka sepakat sepertinya ada yang disembunyikan dari desa ini, dan mereka memutuskan untuk pergi saja. Lagi asik-asiknya ngomong, tiba-tiba Erik melihat ada Mbah Dok nguping dari balik jendela.
Mereka akhirnya keluar kamar dan ternyata dari luar Mbah Dok sudah menunggu sambil menatap mereka. Mbah Dok berkata, Mau kemana, nak? Mas Damar menjawab, Punten Mbah, kami pingin pulang. Mbah Dok pun bertanya lagi. Pulang kemana, nak? Sambil gemetar, Mas Erik pun berusaha menjawab, pulang ke rumah kami sendiri, Mbah. Tiba-tiba Mbah Dok ketawa mendengar jawaban Mas Erik. Dan ketawanya tersebut menyeramkan sekali. Sambil bilang, Siapapun yang masuk ke desa ini gak akan bisa keluar. Jadi nurut-nurut saja sama ucapan saya. lalu tiba-tiba Mbah Dok seperti orang kesurupan. Matanya putih dan ia mulai merangkak-rangkak di tanah sambil komat-kamit. Seketika angin kencang datang disusul bau bunga sembujo. Mereka berdua panik sambil mencari pintu. Ternyata ada pintu di belakang. Mereka pun lari ke pintu itu dan meninggalkan rumah Mbah Dok. Mereka lari sampai ke tengah hutan, tapi aroma bunga sembujo itu terus menyengat mengikuti mereka. Sampai akhirnya mereka sadar kalau di hutan itu sudah ada lusinan pocong yang berada di sekitar mereka. Mereka mendengar suara yang menggerumuh seperti mengucap, Talimaya, Talimaya. Lalu Mas Erik teringat kejadian di pemakaman tadi. Jasad anak yang dikuburkan itu, tali pocongnya memang belum dibuka. Sehingga mereka lari ke pemakaman dengan diikuti puluhan pocong yang melompat-lompat di atas pohon. Sesampainya di sana, pocong itu menghilang, tapi di sana sudah ada sosok Mbah Dok yang terseret-seret. Karena melihat Mbah Dok, akhirnya mereka putar balik lagi ke hutan sambil lari-lari dan membaca doa. Sampai akhirnya mereka sampailah di jalan setapak yang gak asing lagi, yaitu pos kedua. Mereka melihat sebuah cahaya di sebuah tempat jaga dan langsung mengetok tempat tersebut. Setelah dibuka, ternyata ada seorang laki-laki yang menaruh curiga kepada mereka berdua. Kalian ya yang naruh KTP di pos jaga 1? Terus laki-laki itu seperti menelpon, melaporkan bahwa ini nih udah ketemu orang yang hilang. Yang mana sudah 2 hari ternyata mereka berdua menghilang. Mereka dimarahi habis-habisan dengan pemuda itu karena dianggap ceroboh dan main masuk-masuk aja sehingga mereka berdua salah jalan. Terus tidak lama kemudian ada bapak-bapak menjemput mereka menggunakan sepeda motor. Mas Erik dan Mas Damar pun menceritakan kejadian itu kepada bapak tersebut. Bapak itu hanya ketawa dan berkata, syukur Mas kalian masih hidup. Dari dulu sudah terkenal yang mana banyak yang melihat ada 1000 pintu atau pohon keramat. Yang kabarnya banyak yang melihat ada desa di dalamnya. Ya, desa itu dinamakan Desa Gondomayit. Untung kalian gak terjebak di situ, Mas. Karena katanya kalau yang masuk di situ jumlah orangnya ganjil, bakal ada 1 orang yang gak bisa keluar dengan selamat.